Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 196. Bingung. Zainab hanya diam sambil memandang keluar jendela. Meskipun Rangga sudah berada di sampingnya, namun rasa marah dan kesalnya masih belum surut. Kesalahan terbesar Rangga lakukan karena sudah membuat dirinya tersiksa selama hampir 10 hari. Lebih dari 2 tahun menjalin hubungan jarak jauh, tidak pernah sekalipun Rangga melupakannya seperti ini. Dan mengapa di suatu hari pernikahan sudah semakin dekat, Bertu justru menjauh? Bibir Zainab sudah gatal untuk bertanya, namun lidah terasa keluh. Dia ingin Rangga sendiri yang menjelaskan kepadanya tanpa diminta. Hai calon istri, mau makan apa? Rangga tersenyum dan mencubit dagu runcing milik Zainab. Terserah, jawab Zainab ketus. Tempatnya di mana, Dek? Rangga mandang ke depan dengan fokus. Zainab menarik Rangga dengan merengkuh keningnya. Maksudnya? Itu makanan terserah. Tepatnya di mana? Makan jenis apa itu terserah? Rangga bertanya seperti bocah yang memang tidak paham. Enggak tahu. Zainab mutar bola matanya. Dia masih meladeni Rangga berbicara. Nah, itu jenis makanan apa lagi? Rangga menggaruk-garukkan kepalanya. Zainab menghembuskan nafasnya dengan kasar dan kemudian memandang Rangga dengan mata yang melotot. Kangen banget ya, Dek. Sampai abang dilatin segitunya. Rangga berkata dengan noda menggoda. Kan lagi pengen makan orang, jawab Zainab dengan kesal. Sayang, perasaan kita belum ketemu hanya sekitar 10 hari. Tapi, kenapa sekali ketemu ada jadi seperti ini? Abang takut? Rangga menggulung senyumnya. Zainab diam tanpa menjawab. Makan abang nanti aja, Dek. Kalau kita sudah nikah, kita bakal ganti-gantian. Adek makan abang, abang makan adek. Rangga tersenyum sambil mengedeng matanya. Rangga tertawa ketika melihat ekspresi wajah Zainab yang merasa ngeri ketika mendengar ucapannya. Sayang, kita mau kemana ini? Pria berwajah tampan itu tidak ada henti-hentinya bertanya. Maka calon istrinya mau terus bicara dengannya. Jujur saja, didiemin itu nggak enak. Zainab benar-benar kesal mendengar Rangga yang banyak tanya. Terserah abang aja lah, jawabnya yang sudah benar-benar pasrah. Hotel ya? Rangga mengulum senyumnya. Apa? Mata Zainab terbuka lebar mendengar jawaban calon suaminya. Kalau kata terserah abang, abang mau bawa ke hotel, adek mau ya? Mau hilang kepala? Ini sama aja cari mati. Zainab tidak habis pikir dengan apa yang dikatakan oleh calon suaminya. Rasanya mereka tiap jumpa hanya 10 hari. Tapi kenapa otak calon suaminya itu sudah tidak benar? Abang, jujur sama Ain. Apa kemarin abang habis kecelakaan? Zainab panik. Gadis cantik itu mulai meriksa tubuh calon suaminya. Bisa aja Rangga menghilang karena kondisi yang sekarat. Dan jika ini terjadi, Zainab akan menyesal ketika tidak mengetahui kondisi calon suaminya tersebut. Enggak, Dek. Rangga tersenyum nyengir. Rangga tidak menyangka kalau Zainab sampai berpikir kalau dia baru saja mengalami kecelakaan. Zainab bernapas lega setelah mendengar jawaban Rangga. Kenapa kepala abang bisa hilang, Dek? Abang pengen kurung adek di kamar hotel. Jika merajuknya hilang, baru dilepasin. Coba aja kalau berani. Zainab masang wajah garang. Meskipun mereka sudah akan menikah, namun Zainab tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Rangga menghentikan mobilnya di sebuah restoran. Dengan cepat pria itu turun dari mobil dan sedikit berlari mengelilingi mobil. Silakan turun sayang. Rangga tersenyum ketika membuka pintu untuk calon istrinya. Nggak usah sok baik lah bang. Ain bisa kok buka sendiri, kata sambil turun dari mobil.
Katanya bisa buka pintu mobil sendiri, tapi nunggu dibukain. Rangga berkata dalam hati. Namun sangat gemes ketika melihat Zainab marah, apalagi melihat bibir yang sudah mengerucut ke depan. Zainab masuk dalam restoran. Entah mengapa restoran ini begitu sangat sepi, padahal jam makan siang. Abang, Zainab menghentikan langkah kakinya. Jujur saja dia takut untuk makan restoran besar namun tidak ada pelanggan. Kenapa? Tanya Rangga memandang Zainab. Ain takut makan di restoran besar tapi tak ada pelanggan yang masuk. Zainab berbisik tepat di samping daun telinga Rangga. Rangga tersenyum dan mengusap kepala Zainab. Makanya, jangan suka nonton film horor. Sudah, ayo Zainab. Meskipun merasa takut, namun Zainab tetap mengikuti langkah kaki Rangga. Zainab merasakan bahwa saat ini feelingnya tidak baik. Benis berdiri di depan kitchen set. Otaknya sedang bekerja dan memikirkan apa yang harus dimasaknya. Hampir semua bahan yang ada di kulkas sudah dikeluarkan. Mulai daging sapi, udang, cumi, ayam, dan berbagai makan jenis ikan lainnya. Namun gadis cantik itu terlihat bingung dan tidak tahu harus masak apa. Kalau ikan digoreng, nanti nembak lagi. Benis merasa ngeri ketika mana ikan terlihat segar dalam wadah plastik warna putih. Dia masih ingat ketika kemarin menggoreng ikan, alas tangannya terkena cipratan minyak panas. Hal ini membuat Benis sedikit trauma. Benis yang kebingungan berjalan menuju ke depan dan melihat Zidan dan Al-Ghazali yang sedang sibuk dengan tugas kuliahnya masing-masing. Kekasihnya itu sungguh sangat tega dan tidak ada rasa kasihannya. Selama berada di apartemen, Zidan menyuruh Benis untuk membersihkan apartemen, mencuci piring, mencuci pakaian, mengepel lantai, setrika baju dan memasak. Pria itu mengatakan bahwa selama ini dia mengerjakan kerja rumah bersama dengan Al-Ghazali. Berhubung ada Benis di sini, maka putra kedua bibi meminta kepada kekasihnya itu untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zidan, Benis tidak bisa menolak. Apalagi dia tahu bahwa kedua pria itu sedang sibuk ujian. Benis yang manja dan memiliki banyak asisten rumah tangga di rumahnya membuat gadis itu tidak bisa melakukan apapun. Namun agar terlihat keren di mata kekasihnya, dia pun mengerjakan semuanya. Tujuan datang ke Amerika untuk mereka ulang tahun yang romantis dengan kekasihnya. Membayangkan momen romantis seperti dalam film drakor yang ditontonnya, ternyata hanya halu. Fakta tidak ada peran ulang tahun yang romantis seperti di film. Bahkan ketika tidak ulang tahun, pria itu minta Benis untuk masak dan menyiapkan semuanya, sedangkan Zidan sibuk dengan urusan kuliahnya. Benis yang tidak mampu menolak dan dengan sangat penuh semangat, dia pun mengurusi semua keinginan Zidan, meskipun apa yang dibuatnya ternyata tidak dapat dimakan. Benis merasa malu dan gagal ketika dia tidak bisa memberikan menu lezat untuk di momen spesial kekasihnya. Pada akhirnya, Zidan mengajak Bedel Al-Ghazali untuk makan di restoran. Setelah melihat Zidan dan Al-Ghazali yang sedang sibuk dengan tugas kuliahnya, Benis kembali ke dapur. Melihat banyak bahan yang sudah keluar dari kulkas membuat kepala gadis itu pusing. Meskipun sudah beberapa kali belajar masak dengan kepala chef di rumahnya, namun tetap saja Benis belum pandai. Kadang dia tidak fokus belajar dan hanya fokus melihat dan banyak tanya. Pada akhirnya Benis mencari channel memasak. Dia mulai mengikuti arahan dari video ditontonnya. Setidaknya pikirkan nanti, yang penting usaha dulu, pikir gadis cantik itu. Sedangkan di ruang tamu, Al-Ghazali dan juga Zidan berusaha untuk menahan tertawanya. Sejak tadi kedua pria itu tidak hentinya memperhatikan gerak-gerik Benis. Sepertinya kita bakal cari makan di luar lagi, Al-Ghazali berbisik di telinga Zidan. Iya, Zidan sedikit menoleh ke arah dapur. Pasti pusing tuh, Al-Ghazali memandang ke arah dapur. Biarin aja, kita nggak boleh kasihan. Kita juga hanya ngikutin maunya. Zidan tersenyum. Meskipun tidak tega, namun dia tetap memberikan Benis pelajaran.
Ya, tapi nyatanya nggak ada yang bisa dimakan. Wajah Al-Ghazali masam. Masakan Venice tidak ada yang layak untuk dimakan. Buat sayur kuahnya 1 kuali. Makan kuah sayur serasa minum air laut. Ikan berwarna hitam karena hangus, sehingga tidak bisa untuk dimakan. Daging tidak bisa digigit, karena terlalu keras. Belum lagi rasanya yang mengocok perut. Namun untuk Margi Benis yang sudah lelah bekerja di dapur sampai seharian, bagi dapur itu tetap mencicipi, belum berakhir dengan kata menyerah. Sepertinya gadis nakal yang suka berbuat sesuka hati itu akan melakukan perbuatan seperti ini lagi. Apa yang dilakukan oleh Zidane benar-benar membuat gadis itu kapok. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.